Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Aku juga berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Kaguya Love is War. Film ini diadaptasi dari sebuah anime dan diangkat menjadi live action. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan sebuah acara pelantikan ketua OSIS dan wakil OSIS. Ketua OSIS yang terpilih bernama Shirogane Miyuki. Dia berwajah tampan dan tegas. Selain itu, Miyuki adalah siswa yang sangat pandai yang selalu mendapat peringkat 1 di sekolahnya. Karena kegigihannya, dia bisa menjadi ketua OSIS. Sedangkan untuk wakil ketua OSIS yang terpilih bernama Shinomiya Kaguya. Selain berwajah cantik dan imut, dia dari lahir sudah jenius serta punya talenta di banyak bidang. Shinomiya juga merupakan putri dari salah satu bangsawan yang mendominasi di Jepang. Kemudian scene berpindah. Terlihat Shinomiya dan Miyuki sedang berada di ruangan OSIS. Di sini mereka sedang membahas jika semua siswa menganggap mereka berpacaran. Namun sebenarnya mereka berdua saling ada rasa suka. Akan tetapi mereka yang memiliki harga diri tinggi menolak untuk mengungkapkan perasaannya masing-masing. Karena menurut mereka cinta seperti perang. Siapa yang mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu, dia yang akan kalah. Setengah tahun pun berlalu. Mereka berdua tetap seperti itu dan tak terjadi apa-apa di antara mereka. Kemudian datang sekretaris OSIS yang bernama Fujiwara Chika. Dia merupakan gadis yang sangat ceria dan menyukai anjing. Di sini Fujiwara memenangkan 2 tiket film romantis untuk minggu depan. Namun dia menawarkan tiket tersebut kepada Shinomiya dan Miyuki karena minggu depan dia sibuk dengan anjingnya. Lalu tiba-tiba tiket itu direbut oleh bendahara OSIS yang bernama Ishigami Yu. Setelah Ishigami melihat judulnya Lovely Friend, dia langsung membuang tiket tersebut karena dia tak suka dengan hal-hal yang romantis. Kemudian Miyuki yang melihat agendanya di mana hari itu dia memiliki waktu senggang. Lalu Fujiwara menceritakan sebuah mitos. Jika seorang cewek dan cowok melihat film tersebut, mereka akan menjadi pasangan kekasih. Mendengar hal itu, Shinomiya langsung melancarkan strateginya agar Miyuki mengajaknya nonton. Miyuki yang hampir keceplosan mengajak Shinomiya, dia sempat bingung. Namun dia dengan sigap melancarkan strateginya untuk membalikkan keadaan. Di sisi lain terlihat Fujiwara yang akan pergi dengan anjingnya. Kemudian dia memberikan tiket tersebut kepada Shinomiya. Dengan teknik dan kecerdasan masing-masing, mereka memikirkan strategi agar bisa diajak duluan. Karena bagi mereka, cinta adalah perang. Lalu Shinomiya melancarkan strateginya. Dia mengajak Miyuki untuk bermain kartu, yang mana pemenang boleh meminta apapun dari yang kalah. Permainan pun dimulai. Di sini mereka berdua menunjukkan kecerdasannya masing-masing. Lalu Shinomiya berencana akan membiarkan Miyuki memenangkan permainan. Dengan strategi air mata buaya, Shinomiya akan meminta Miyuki untuk mengajaknya nonton. Akan tetapi rencana Shinomiya sudah tercium oleh Miyuki. Namun dia tetap melancarkan strateginya agar bisa memenangkan permainan ini. Setelah memenangkan permainan, Miyuki hanya meminta 1 dari 2 tiket tersebut dan sisanya diserahkan ke Shinomiya. Di keesokan harinya terlihat Shinomiya yang sedang makan malam. Dia menceritakan kepada pelayannya jika minggu depan akan menonton bioskop. Mendengar hal itu, semua pelayannya kaget karena seorang bangsawan tak pantas untuk berbaur dengan rakyat jelata dan berada di tempat umum. Di sisi lain, Miyuki juga menceritakan kepada ayah dan adiknya jika minggu depan dia akan menonton bioskop. Kemudian ayahnya berkata, jika hal tersebut terlihat aneh bagi rakyat jelata. Tibalah di waktu yang telah ditentukan. Terlihat Miyuki yang mengayuh sepedanya menuju gedung bioskop.
Sementara itu, Shinomiya sudah mempersiapkan rencananya, di mana dia ingin pertemuannya dengan Miyuki terjadi secara alami. Setelah bertemu, mereka langsung menuju ke tempat penukaran tiket. Yang ternyata Shinomiya bingung bagaimana cara memilih kursi. Di sini dia juga berharap agar bisa duduk bersebelahan dengan Miyuki. Begitu juga sebaliknya. Miyuki yang melihat Shinomiya kebingungan, dia berusaha untuk memberikan kode kepadanya agar bisa duduk bersebelahan. Namun Shinomiya salah mengartikannya sehingga mereka duduk berjauhan. Di keesokan harinya, seorang siswa mendatangi Miyuki untuk konsultasi cara menembak seorang cewek. Karena Miyuki dianggap siswa paling populer di sekolahnya. Namun kenyataannya dia tak ada pengalaman sama sekali. Miyuki yang tak ingin ketahuan, dia mengajak siswa tersebut untuk membicarakannya di luar. Mendengar hal itu, Shinomiya menjadi sangat tertarik untuk mengetahuinya. Kemudian Shinomiya menyuruh pelayannya agar mengikuti Miyuki. Terlihat Miyuki sedang memberikan saran yang asal-asalan kepada siswa tadi, di mana dia menyuruh untuk memojokkan targetnya, kemudian membisikkan kata-kata yang romantis. Setelah itu, siswa tersebut langsung mempraktekannya. Tanpa diduga, ternyata saran Miyuki benar-benar berhasil. Shinomiya yang tadinya tak yakin dengan saran Miyuki, akhirnya dia hanya bisa melongo melihat siswa tersebut berhasil. Beberapa waktu kemudian, Shinomiya dan Fujiwara sedang mengobrol santai. Di tengah obrolan mereka, Fujiwara tak sengaja mengatakan, "Chin-chin." Mendengar hal itu, Shinomiya langsung tertawa. Di sini, Chin-chin diartikan sebagai gajah di film Crayon Shinchan. Fujiwara yang mengetahui hal tersebut, dia terus mengerjai Shinomiya. Lalu tiba-tiba Miyuki datang. Di sini Shinomiya langsung menghentikan tawanya. Kemudian dia berpesan agar Fujiwara tak mengucap kata cincin lagi. Karena bosan, Fujiwara berusaha memancing Miyuki agar menjawab pertanyaan yang mengandung jawaban cincin. Mengetahui hal itu, Shinomiya dengan kecerdasannya menjawab semua pertanyaan Fujiwara. Karena kehabisan pertanyaan, akhirnya Fujiwara menjelaskan maksudnya kepada Miyuki jika Shinomiya menyukai cincin Miyuki dan ingin melihatnya. Mendengar hal itu, Miyuki langsung berlari meninggalkan mereka berdua. Setelah kejadian itu semua, Shinomiya terserang demam. Di sisi lain, Miyuki mendapat tugas dari sekolah untuk mengantar berkas ke rumah Shinomiya. Sesampainya di rumah Shinomiya, dia sangat kagum dengan kemegahan rumah Shinomiya. Pelayan Shinomiya mengatakan jika semua tamunya tak boleh lebih dari 3 jam di kamar Shinomiya karena di dalamnya tak ada CCTV dan kedap suara. Di sini Miyuki sedikit terkejut karena melihat Shinomiya bertingkah seperti anak kecil. Pelayannya juga mengatakan saat Shinomiya demam, dia tak akan mengingat apapun sampai di keesokan harinya. Oleh karena itu, dia mengingatkan Miyuki agar tak berbuat yang aneh-aneh. Setelah mereka ditinggal pelayan, tiba-tiba Miyuki diajak Shinomiya untuk tidur bersama. Di sini Miyuki hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Shinomiya terbangun melihat Miyuki yang berada di sampingnya. Seketika dirinya kaget dan langsung memarahi Miyuki. Miyuki yang merasa tak bersalah, dia menjelaskan jika dirinya tak menyentuh Shinomiya sedikit pun. Shinomiya yang terlanjur marah, akhirnya dia mengusir Miyuki dari rumahnya. Di keesokan hari, terlihat Shinomiya yang sedang meminta saran kepada temannya tentang hal yang dialaminya. Di sisi lain, ternyata Miyuki juga meminta saran kepada temannya yang pernah diberi saran. Setelah mendapat saran masing-masing, akhirnya Miyuki dan Shinomiya bisa memahami jika itu hanya salah paham. Setelah itu mereka berpapasan. Di sini Miyuki meminta maaf kepada Shinomiya. Dia menjelaskan jika waktu itu dia menyentuh bibirnya, namun hanya menggunakan 1 jari. Mendengar hal itu, Shinomiya langsung menyentuh bibir Miyuki dan mengatakan jika sekarang mereka telah impas. Karena kejadian itu, Miyuki menjadi semangat karena sebentar lagi liburan musim panas atau musimnya bercinta, begitu juga sebaliknya. Namun ternyata selama liburan musim panas mereka berdua tak melakukan apapun. Kemudian Miyuki pergi ke sekolah. Dia berharap bisa bertemu dengan Shinomiya. Di sisi lain, Shinomiya juga datang ke sekolah. Akan tetapi mereka tak saling bertemu dikarenakan waktu yang berbeda. Hal itu membuat mereka berdua bersedih.
Beberapa hari kemudian, Miyuki mendapat pesan dari Fujiwara di mana dia mengajak teman-temannya untuk melihat festival kembang api. Melihat hal itu, Miyuki langsung bersemangat karena akhirnya dia akan bertemu dengan Shinomiya. Di sisi lain, Shinomiya juga bersemangat dengan ajakan Fujiwara. Hari yang ditunggu telah tiba. Miyuki yang bersemangat dia tiba di tempat festival paling awal. Scene berpindah, terlihat Shinomiya yang bersiap akan berangkat. Namun ternyata dia tak diperbolehkan karena keluarganya melarang Shinomiya untuk berbaur dengan rakyat jelata. Di sisi lain terlihat Miyuki yang menunggu Shinomiya sampai malam. Namun Shinomiya tak kunjung datang. Kemudian pelayan Shinomiya datang untuk meminta maaf dan juga dia memberitahu Miyuki jika Shinomiya sangat menantikan festival tersebut. Demi bertemu Miyuki, Shinomiya kabur dari rumahnya. Setelah melewati perjuangan yang cukup sulit, akhirnya dirinya sampai di lokasi. Namun sayangnya festival sudah berakhir. Dia pun meluapkan kesedihannya di tempat yang sepi. Tak lama kemudian Miyuki datang. Dia sudah mengira jika Shinomiya berada di tempat ini. Kemudian Miyuki mengajak Shinomiya untuk pergi melihat festival kembang api di tempat lain. Saat berada di dalam mobil, mereka melihat keindahan kembang api di atas langit. Di sini Shinomiya tak bisa melepas pandangannya dari Miyuki dan suara detak jantungnya membuat suara kembang api tak terdengar. Di keesokan harinya Miyuki terlihat bingung karena kejadian semalam. Begitupun dengan Shinomiya. Namun sebenarnya mereka saling memiliki perasaan satu sama lain. Hari pun berlalu, sudah saatnya masa jabatan OSIS mereka berakhir. Semua anggota mengemasi barang-barangnya. Ketika akan pulang, Shinomiya jatuh pingsan. Kemudian dia dibawa Miyuki dan teman-temannya ke rumah sakit. Sesamanya di sana, Shinomiya langsung ditangani oleh dokter khusus keluarga Shinomiya. Saat itu Miyuki sudah menduga jika Shinomiya kemungkinan sakit jantung, karena dulu ibunya meninggal dikarenakan sakit jantung. Lalu saat dirinya melihat TV, Miyuki melihat dokter yang menangani Shinomiya. Dokter tersebut menjelaskan jika penyakit jantung bisa terjadi karena stres. Namun stres bisa dihilangkan dengan cara menari secara rutin. Beberapa hari kemudian terlihat Shinomiya datang ke sekolah. Miyuki dan teman-teman langsung menyambutnya. Di sini Shinomiya berkata jika dirinya akan mencalonkan ketua OSIS. Meskipun Shinomiya terlihat baik-baik saja, Miyuki menyadari jika Shinomiya menyembunyikan sesuatu. Karena dirinya tahu tugas sebagai ketua OSIS sangatlah berat. Dirinya tak ingin jika Shinomiya penyakitnya kambuh dikarenakan kecapean. Untuk mencegah Shinomiya menjadi ketua OSIS, akhirnya Miyuki juga menyalonkan diri sebagai ketua OSIS. Dan disinilah mereka berdua menjadi rival. Setelah itu, pelayan Shinomiya memberi informasi jika Fujiwara sering bertemu Miyuki secara diam-diam. Shinomiya yang mendengar obrolan mereka berdua, dia sangat terkejut karena obrolannya mengandung kata-kata menyegarkan. Hari pun berlalu, tibalah di waktu pemilihan dimulai. Di sini Shinomiya membeberkan semua rahasia Miyuki dan Fujiwara karena hal tersebut merupakan contoh yang tak pantas untuk dijadikan panutan. Namun Miyuki mengelak jika informasi yang diterima Shinomiya itu adalah salah paham. Dia menjelaskan saat mengajak Fujiwara ke ruang kosong, dia meminta Fujiwara agar mengajarinya menari. Karena menari bisa menghilangkan stres agar nanti bisa mengajak Shinomiya untuk menari bersama. Namun Shinomiya masih tak mempercayainya. Akan tetapi Fujiwara dan Ishigami juga ikut menjelaskan. Kemudian Miyuki memperlihatkan hasil latihannya. Melihat hal tersebut, akhirnya Shinomiya percaya dan merasa bersalah. Shinomiya juga mengakui jika dirinya sering mengerjai Miyuki agar bisa mengeluarkan sisi jeleknya. Namun tak satupun kejelekan Miyuki yang dia dapatkan. Di sini Miyuki berkata, alasan dia mencalonkan menjadi ketua OSIS lagi yaitu agar dia bisa melindungi Shinomiya supaya tak kerja terlalu keras. Karena hal itu bisa menyebabkan penyakitnya kambuh. Namun sebenarnya penyakit yang dirasakan Shinomiya adalah penyakit yang membuat dadanya sesak, yaitu penyakit cinta.
Shinomiya mengatakan saat dia pingsan kemarin itu disebabkan karena dirinya sedang jatuh cinta. Mendengar hal itu, Miyuki juga mengatakan hal yang sama. Dan sekarang mereka berdua saling mengulangi kata-kata cinta, di mana itu adalah ungkapan perasaan mereka berdua yang sebenarnya. Di sini mereka tak sadar jika mengatakan hal tersebut di depan semua siswa. Kemudian tanpa mengurangi harga diri, mereka berdua pun mengatakan jika mereka cinta OSIS. Setelah itu Miyuki terpilih menjadi ketua OSIS lagi. Dia berharap agar Shinomiya mau menjadi wakilnya. Scene berpindah, terlihat mereka yang saling mengeluarkan kode untuk berciuman. Namun tiba-tiba Fujiwara dan Ishigami datang. Di sini Fujiwara sedikit curiga dengan mereka berdua. Dia beranggapan jika mereka sedang bertengkar. Lalu Fujiwara mendorong keduanya agar baikan. Bukannya bersalaman, mereka berdua malah berciuman. Sontak Ishigami dan Fujiwara kaget melihat hal tersebut. Namun karena ego masing-masing yang tinggi, mereka berdua berpikir jika itu memang dilakukan secara sengaja. Karena bagi mereka cinta adalah perang. Kemudian film pun selesai. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika di masa SMA kita harus bisa bahagia. Karena di masa SMA adalah masa-masa yang sangat indah bagi kaum para pemuda. Oleh karena itu jangan sia-siakan masa muda kalian sewaktu SMA. Namun jika kalian hanya duduk di pojok dan tak melakukan apapun, maka kalian sangat flop.